Oke, baik. Di sini Ibu akan mengajar kalian dalam mata pelajaran seni budaya dan khususnya untuk pelajaran seni musik. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pelajaran kita hari ini lancar dan kalian dapat menerima materi yang Ibu sampaikan. Baik, siapa di sini yang mau memimpin doanya? Ayo, siapa? Yang jawab. Kamu ya. Gimana? Ayo, gak apa, ayo pimpin doanya. Gak mau, kamu. Ayo. Ya udah, kalau gak ada yang mau, Ibu aja kalau gitu yang memimpin doanya ya. Baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu belum kenal loh sama anak-anak semua di sini. Ibu mau kenalan. Di sini Ibu sudah membawa absen kelas. Untuk SMP kelas 8 ya, ini kelas 2 ya. Wow, sudah gede-gede tapi badannya masih kecil. Gak apa-apa. Oke, yang pertama di sini ada, nanti yang Ibu panggil bisa angkat tangan sambil bilang hadir ya. Kalau nggak ada, nanti nggak usah angkat tangan. Oke, yang pertama ada Arga Artana Rizky. Yang mana anaknya? Ayo berdiri. Berdiri dulu. Yang mana? Ini Arga Artana Rizky. Ini panggilannya siapa ini? Oh, Rizky. Dari mana rumahnya? Pulau oh ya, sudah bisa duduk ya. Selanjutnya Mandala Putra. Yang mana anaknya? Sini maju ke depan. Namanya siapa ini panggilannya? Mandala. Dari mana rumahnya? Sekarang tengah. Oke, bisa duduk lagi. Oke, selanjutnya ada Naima Sasabila. Yang mana? Sini maju. Nama panggilannya siapa ini? Naima. Dari mana? Pulau Sari ya. Silahkan duduk. Oke. Selanjutnya ada Tania Kafka. Ya, maju sini. Wah, cantik banget ini. Siapa ini nama panggilannya? Tania. Dari mana rumahnya? Pulau Sari ya. Bisa duduk. Baik, ini yang terakhir ada Tara Meilinda. Yang mana orangnya? Nggak hadir. Oh ya, sudah nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Yang baik. Kemana? Kemana? Oh, ke Kalambret. Ada acara keluarga ya? Nggak tahu. Oh, ya sudah. Baik. Kelihatannya semangat semua ini ya, anak-anak. Bagus. Harus semangat dong, harus semangat. Kalau sekolah itu nggak boleh males ya, setuju ya? Nggak boleh males ya. Baik, di sini karena Ibu Ella mau mengajarkan kalian tentang seni musik, barangkali di sini ada yang bisa nyanyi? Nggak ada. Pasti bisa. Siapa di sini yang bisa nyanyi? Oh, Mandala. Ayo nyanyi yang bisa nyanyi dulu. Karena di sini nanti pelajarannya kita mau nyanyi bersama ya. Atau bisa lagu apa yang bisa semuanya? Kita nyanyi dulu untuk pembukaan. Apa? Barenku ada 5. Apa lagunya? Ayo, biasanya nyanyi apa? Sembara. Apa? Barenku ada 5. Boleh. Oh, lagu ini aja. Indonesia Raya. Apa? Garuda Pancasila. Jangan. Apa? Lagunya apa? Biasanya apa kesukaannya? Atau ada yang bisa main alat musik di sini? Ya boleh. Apa yang jangan? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau Garuda Pancasila tahu nggak? Tahu ya semuanya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng kalau gitu Ibu pimpin ya.
Dalam hitungan ketiga kita nyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila supaya pelajaran hari ini anak-anak semua semangat. Siap? Siap. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bagus. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke, sebelumnya Adik Rizky ya, duduknya yang benar dulu dong, jangan tidur ya. Duduk, nah duduk manis ganteng sekali kalau gitu. Ya, sudah lumayan lah. Di sini anak-anak semuanya juga bisa nyanyi, alhamdulillah. Suka nyanyi ya di rumah? Suka? Suka lah, pasti suka. Ya. Barangkali di sini ada yang bisa main alat musik. Siapa yang bisa main alat musik? Atau belum bisa? Atau mau ibu ajarin? Nanti boleh. Belum ada yang bisa ya? Oke, belum ada yang bisa. Kalau gitu karena di sini sudah beberapa menit di sini ibu untuk pembukaannya. Kalau gitu ibu akan langsung ke materi ya, materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa disiapkan bukunya sama pensilnya untuk menulis materi yang akan ibu jelaskan. Barangkali ada yang ditanyakan atau yang nggak mengerti, bisa ditulis di situ ya, atau bisa langsung bilang aja, atau angkat tangan bagi yang langsung ingin bertanya juga bisa. Sudah siap anak-anak semuanya? Siap ya? Baik. Untuk pertama kalinya di sini ibu akan menjelaskan tentang, karena pelajaran kita adalah seni budaya, terkhusus seni musik. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian seni musik terlebih dahulu. Hai, kesini dong. Nah, kesini perhatiannya. Ibu di sini akan menjelaskan pengertian dari seni musik dulu. Jadi seni musik itu bisa dicatat. Seni musik berasal dari dua kata, bisa ditulis ya. Seni musik, ayo Adik Rizky ya. Seni musik berasal dari dua kata. Dua kata. Ya,
sarana. Dan dalam berbagai sarana. Sudah? Lalu pengertian seni musik sendiri, bawahnya seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan olah vokal, ya, olah vokal. Sudah, koma, melodi, koma, harmoni, ya, koma, ritme, dan tempo. Ya. Sudah, sampai sini saja dulu nulisnya. Habis itu Ibu jelaskan. Jika sudah, bisa berhenti dulu nulisnya. Jadi, seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan olah vokal. Olah vokal itu apa? Kita seperti pengucapan suara seperti kita bernyanyi. Nah, itu adalah olah vokal. Lalu melodi. Melodi ini adalah musik yang berjalan mengiringi lagu tersebut, pemanis. Lalu harmoni, ritme, dan tempo, ketepatan suatu nada sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan atau emosi pencipta. Sudah paham ya di sini? Paham nggak? Paham. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan menyanyi karena kalian tadi sudah menyanyi. Apa sih pengertian dari penyanyi itu tersebut? Sudah tahu nggak pengertiannya apa? Menyanyi adalah apa? Menghibur. Terus apa lagi? Naima, apa? Kira-kira menyanyi itu apa artinya? Belum tahu ya, nggak apa-apa. Tania masih menulis, ya nggak apa-apa. Rizky, apa kira-kira? Belum tahu ya. Betul, kalau Mandala salah satunya menyanyi adalah untuk menghibur. Betul sekali, pintar. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan lebih spesifiknya ya. Jadi menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Jadi menyanyi itu harus dengan indah. Karena kalau nggak indah namanya bukan menghibur. Apa namanya? Merusak. Pintar merusak ya. Jadi nyanyinya itu nadanya harus beraturan supaya tidak malas. Dan biasanya menyanyi diiringi dengan alat musik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi apa sih alat musik itu. Nah, alat musik itu untuk mengiringi kita dalam menyanyi atau memainkan musik. Jadi di sini ada dua macam alat-alat musik. Yang pertama ada alat musik modern. Siapa yang bisa mencontohkan alat musik modern? Oh, pintar, gitar, drum. Lalu apa lagi? Oh iya, piano. Terus apa lagi? Biola. Oh iya, pintar. Nah, itu salah satunya alat musik yang modern. Lalu untuk yang tradisional apa? Angklung. Ya, angklung. Terus gendang. Oh iya, suling. Ada itu di gamelan. Nah, itu biasanya dikelompokkan ke dalam gamelan. Lalu di sini alat musik apa ini yang paling disukai anak-anak di sini? Gitar.
8 semester 1. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Dan nanti produk akhir kita dalam pembelajaran ini, kalian akan nyanyi ke depan secara kelompok. Siap ya? Oke, langsung ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian lagu daerah. Siapa yang tahu apa itu artinya? Lagu daerah. Lagu daerah adalah apa? Siapa yang tahu? Belum tahu? Baik. Kalau belum tahu, di sini Ibu akan memberitahu kalian. Jadi setiap suku bangsa di Indonesia ini mempunyai atau memiliki lagu. Nah, keragaman salah satunya juga keragaman itu sendiri yang biasa disebut juga seperti bahasa ibu atau lagu daerah, yaitu menggunakan bahasa daerah dari daerah-daerah tersebut. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Seperti kalau bahasa Jawa itu seperti apa? Kayak gitu, panjenengan, nah kayak gitu. Kalau di Sunda itu beda lagi bahasanya. Jadi beragam, dan di Bali juga beda. Lalu biasanya juga diiringi dengan alat musik juga. Jadi nggak bisa hanya vokal saja, tapi dengan diiringi alat musik. Lalu pengertian lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Misal di Tulungagung ya di Tulungagung itu tersebut, Kediri juga Kediri saja, dan bersifat turun temurun. Sudah mengerti? Bisa ya? Lalu ciri-ciri lagu daerah sendiri, yang pertama, lagu daerah mempunyai lirik lagu yang menggunakan bahasa dari daerah tersebut. Misal dari Surabaya ya bahasanya Surabayaan, kayak gitu. Sunda ya Sunda, Bali ya Bali. Terus selanjutnya diwariskan secara turun-temurun. Jadi lagu daerah itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, ketika nenek moyang kita sudah bertahun-tahun yang lalu lah. Pokoknya itu dia itu menciptakan lagu, dan biasanya kalau lagu daerah itu jarang sekali diketahui siapa penciptanya, karena lagu daerah sendiri itu yang ditonjolkan bukan hanya karakteristik dari pribadinya yang menciptakan lagu daerah tersebut, melainkan pesan yang akan disampaikan untuk pendengar. Lalu untuk lagu daerah ini sendiri, lagunya sangat sederhana sekali, yang penting pesannya bisa tersampaikan kepada pendengar. Lalu terkadang terdapat versi dan sebuah lagu itu yang berbeda karena dari mulut ke mulut. Jadi begini, misal Tania nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul, lagunya udah seperti yang penyanyi kita tadi, Gundul-Gundul Pacul, Gumbelengan, Yunggi Wapol, Gumbelengan, Wapol sekone Wapol rempang sekone bisa. Nah, biasanya kita kan mendengarkan lagunya seperti itu, tapi karena kita dengarnya mungkin dari Tania, terus didengerin ke Naima, didengerin ke Mandala, jadi berubah itu nadanya. Jadi begitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, siap. Kalau belum ada, di sini Ibu akan melanjutkan ke teknik dalam bernyanyi dan gaya dalam bernyanyi lagu daerah. Ya. Sebelumnya ada yang bisa menjelaskan teknik atau gaya apa saja yang digunakan dalam bernyanyi lagu daerah?
Di sini Ibu akan menjelaskan lagi. Jadi untuk gaya dalam bernyanyi lagu daerah itu ada 3. Yang pertama ada gaya lokal, lalu ada gaya individual, dan yang ketiga ada gaya periodikal. Untuk pengertian gaya lokal adalah menggunakan karakteristik menyanyi beda dengan daerah lain. Jadi seperti tadi, setiap daerah kan mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Lalu untuk gaya individual menggunakan karakteristik seorang tokoh pencipta lagu. Karena setiap seseorang itu kan berbeda-beda dari daerah sini ke daerah sini, itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Lalu untuk gaya periodikal itu gabungan dari gaya lokal dan gaya individual, dan selanjutnya nanti akan menghasilkan suatu karya. Sudah paham? Paham ya? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teknik ya. Teknik vokal dalam menyanyi lagu daerah. Kira-kira apa ya tekniknya anak-anak? Kira-kira apa? Teknik dalam bernyanyi itu apa sih yang dibutuhkan dalam bernyanyi itu? Alat musik untuk mengiringi nyanyinya ya. Bernyanyi ya. Dalam bernyanyi itu masih dibagi lagi. Kira-kira apa? Suara. Komponen, betul, suara. Nada, betul. Mic, oh iya betul, bisa. Boleh nanti kalau di atas panggung bisa menggunakan mic ya. Sono ya. Bisa. Apa lagi biasanya? Ya, lagu. Bisa, pinter. Apa lagi? Beda ya. Oke, kalau beda di sini Ibu akan memperjelas lagi. Jadi untuk teknik vokal dalam menyanyikan lagu daerah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah intonasi, lalu ada artikulasi, yang ketiga ada pernapasan, dan yang keempat ada pembawaan. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang intonasi. Ada yang sudah tahu apa itu intonasi? Belum ya? Jadi intonasi adalah ketepatan bunyi tiap nada. Jadi setiap lirik itu tepat dalam kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Bisa seperti tadi contohnya lagu Gundul-Gundul Patuh. Coba bisa dinyanyikan sekali lagi. Nanti kita cari untuk intonasinya. Bisa ya? 1, 2, 3. Gundul-gundul pacucun, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul rempang sekulit dadi wakul rempang sekulit dadi bisa merasakan di mana ketepatan kita untuk liriknya dalam nada-nada tersebut. Sudah bisa ya? Jadi ketukannya itu gini. Gundul-gundul patuh gembelengan. Jadi tepat sama musiknya. Lalu yang kedua adalah artikulasi. Sudah ada yang tahu di sini artikulasi? Belum ada ya? Artikulasi adalah cara pengucapan kita dalam menyanyi agar pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima dan dapat dimengerti, dipahami oleh pendengar. Nah, jadi artikulasinya itu harus jelas. Pengucapan kata itu jelas. Kalau A ya A, I, U, E, O. Nah, jadi harus jelas. Misal aku, kamu, saya. Nah, jadi harus tepat. Lalu untuk menyanyikan lagu daerah sendiri itu harus diperlukan yang pertama sikap. Kenapa? Karena
Jika badan yang benar untuk membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara. Antara lain, kepala kita harus tegak dan pandangan ke depan. Lalu tulang punggung lurus seperti ini. Dadanya sedikit membusung. Nah, gini. Lalu kedua kaki terpancang di lantai begini dan agak sedikit merenggang. Jadi gini posisinya kalau bernyanyi itu gini. Nah, tegak ya. Gak boleh gini. Gak boleh gini jadi gundul. Nah, harus gini. Nah, tegak gini. Lalu untuk posisi mulut. Gimana kalau posisi mulut? Nah, merdu juga. Lalu apa? Apa lagi? Harus terbuka. Nah, harus terbuka. Nah, kalau dia nggak jadi nyanyi dong. Harus terbuka. Nah. Lalu untuk teknik pembentukan vokal yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti A, I, U, E, O, pengucapannya itu harus jelas. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada? Gak apa-apa, kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditanyakan. Belum ada. Lalu lanjut ke pernapasan. Pernapasan dalam bernyanyi itu ada 3 macam. Yang pertama ada pernapasan dada, perut, pinter, lalu Nafas. bukan di diafragma. Udah ada yang tahu apa itu artinya? Belum ya? Jadi pernapasan dada itu kita mengambil nafas dengan mengembangkan bagian atas paru-paru sehingga mendesak bahu menjadi terangkat ke atas. Jadi itu kalau pernapasan dada. Lalu untuk pernapasan perut, mengambil nafas dengan cara membusungkan perut, udara cepat habis kalau kita menggunakan pernapasan perut karena kurang cocok digunakan untuk bernyanyi. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma, yaitu sekat rongga badan dan rongga mulut paling cocok digunakan dalam menyanyi karena udara yang digunakan mudah diatur dan pemakaiannya mempunyai power dan cenderung stabil. Itu. Lalu yang terakhir untuk teknik dalam bernyanyi itu ada pembawaan. Jadi dalam pembawaan ini kita harus tepat di mana letak, tempo, dinamik dalam menyanyikan lagu daerah. Ya, begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah. Nah, kita refleksi dulu nih. Di sini Ibu akan menampilkan contoh lagu daerah. Nah, sambil kita refleksi, kita santai-santai dulu. Barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Nah. Ini adalah lagu daerah dari Jawa Timur. Rek ayo rek, bisa dilihat ya. Kelihatan? Kelihatan. Timur.
di YouTube sudah banyak ya. Jadi ini anak-anak, Ibu akan menjelaskan seperti yang sudah kalian lihat di sini tadi, termasuk ke dalam jenis bernyanyi unisono. Apa itu unisono? Belum tahu ya. Jadi unisono itu menyanyi dengan satu suara. Jadi seperti ini, seperti kalian tadi bernyanyi bersama-sama dengan satu suara, itu disebut bernyanyi secara unisono ya, unisono. Dan untuk lagu daerah sendiri di sini juga sudah banyak untuk menggunakan pecah suara. Seperti dalam vokal grup itu lagu daerah bisa dipecah menjadi banyak suara dengan berkembangnya zaman. Jadi nggak hanya satu suara saja. Di sini Ibu akan memberi contoh ya. Lagu daerah Kalimantan itu apa? Lagu daerah Kalimantan. Ya, sebentar. Lagu daerah Kalimantan itu pastinya berbeda dari Surabaya. Di sini Ibu putarin ya, lagu daerah Kalimantan. Gak hanya Kalimantan saja, banyak sendiri karena setiap daerah itu punya perbedaan. Nah, punya perbedaan dan punya seni sendiri. Lagu daerah Kalimantan ya. Untuk Kalimantannya Kalimantan mana ini? Barat, Timur, Tengah? Oh, untuk yang Kalimantan itu ada ambar-ambar pisang. Tahu nggak? Nah, itu. Baik, di sini Ibu puterin ya. Untuk lagu daerah Kalimantan Selatan ini ada ambar-ambar pisang. Bisa dilihat di sini. Nah, ini menggunakan alat musik apa ini? Gitar, piano, drum juga ada. Ini apa? Gitar. Ini drum saja ya, nggak pakai band ya. Ini apa? Piano. Dan yang nyanyi. Nah, bisa dilihat dulu. Contoh lagu yang full band, nah seperti ini. Ada alat musiknya yang modern. Tadi ada apa aja? Gitar, piano, drum. Nah, kalau ini Ibu akan contohin lagu daerah dalam bentuk vokal grup. Gak hanya satu suara saja, tetapi banyak suara. Jadi dibagi. Banyak yang nyanyi dan suaranya itu dipecah lagi. Kalau untuk yang wanita itu ada suara alto dan sopran. Kalau cowok ada tenor dan bass. Ini contoh vokal grup lagu daerah.
buat vokal. Ini tadi beberapa contoh ya. Sampai di sini untuk lagu daerah vokalku. Lalu menurut kalian penting nggak sih untuk melestarikan lagu daerah itu? Penting. Ayo, kenapa? Kenapa kok penting? Agar tidak hilang, betul, Naimah. Lalu apa lagi? Kira-kira apa lagi ya? Kenapa? Nah, tidak diambil daerah yang lain, betul banget. Lalu apa lagi? Masih banyak sekali ya. Tidak hilang, tidak diambil negara lain. Sudah pernah loh kejadian lagu kita diambil oleh negara lain. Contohnya apa? Rasa sayangnya itu tahu nggak yang ada di kartun Upin Ipin? Rasa sayang itu kan dari Indonesia, karena Indonesia mungkin ketika menciptakan lagu itu lupa untuk menyegel lagunya yang diproduksi oleh Indonesia sendiri. Jadi dengan mudah itu dipakai oleh negara Malaysia dan dicap menjadi lagu Malaysia. Itu sebetulnya lagu Indonesia. Dan ada lagi untuk lagu yang pop itu Karena Susayang. Tahu nggak lagunya? Biasa cinta, nah itu satu cinta. Nah itu adalah lagu dari Indonesia juga, karena lagi-lagi Indonesia lemah dalam menyegel lagu, ya betul. Jadi lagunya itu diambil oleh negara lain dan dicap menjadi punya negara lain. Jadi itu di sini hilang, di Indonesia lagunya udah nggak ada lagi. Jadi tadi penting ya untuk kita selalu melestarikan lagu-lagu daerah ya, supaya nggak hilang, nggak diambil negara lain, betul. Lalu apa lagi? Harus dinyanyikan ya, jangan sampai kalah sama globalisasi. Nah itu kalau barangkali ada keluarga dari luar negeri, boleh diajarin juga boleh, diperkenalkan supaya budaya kita bisa mendunia. Jadi begitu. Baik, pinter-pinter ini semuanya. Di sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, di sini ibu akan membagi kelompok. Karena di sini muridnya ada 4, jadi 2. Ini gimana? Enaknya cowok-cowok apa cewek-cewek, atau mau digabung cowok-cewek? Janganlah. Sweet aja. Siapa sini yang cowok ketuanya? Rizky. Yang cewek? Tania. Jadi nanti kalau yang Tania menang, berarti cewek-cewek ya. Kalau Rizky yang menang, cowok-cowok. Sudah siap? Sweet, 1, 2, 3. Tas, ya. Siapa yang menang? Tania. Rizky yang berarti? Berarti cowok-cewek berarti ya? Cewek-cewek sih? Cewek-cewek ya? Ya udah gitu, karena maunya gitu ya udah nggak apa-apa. Cowok-cowok, cewek-cewek. Baik, sudah mengumpul ke kelompoknya masing-masing. Agak jaga jarak. Sudah. Jadi di sini ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan diskusi dengan kelompoknya, yaitu kalian akan menyimpulkan yang kalian ketahui tentang pengertian seni musik, lalu pengertian bernyanyi, apa aja. Sudah bisa langsung dikerjakan di bukunya. Nanti kalau sudah dikumpulkan di sini ya ke meja ibu, dan lanjut setelah kalian mengerjakan, kalian akan menyediakan 1 buah lagu setiap kelompok, lagu daerah mana saja boleh. Nanti endingnya
kalian presentasi ke depan dan dilihat oleh teman-temannya yang lain. Soalnya apa pengertian dari seni musik? Ya, apa pengertian dari seni musik? Salah satu aja yang cowok nulisnya, kan ini kelompok. Nah, adalah apa? Rizky, pengertian dari seni musik. Ditulis saja nanti kalau sudah dikumpulkan ya. 2 ya soalnya. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan lagu daerah? Sudah bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh, Ibu tunggu di sini. Ya, Rizky apa yang ditanyakan? Yang keras, yang keras. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ayo dikerjakan dulu ya. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di sini. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Ya, nomor 2 pengertian dari lagu daerah. Lagu daerah adalah ayo dikerjakan dulu, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan sini. Ayo, kerjainnya berdua loh ya, karena ini kelompok, jangan sendiri-sendiri. Ayo, Rizky, ayo kerja dibantu Mandala. Sambil kalian mengerjakan, tadi ada yang kurang, jadi Ibu jelasin sekarang ya. Jadi untuk lagu daerah itu tidak hanya lagu seperti Re Ayo Re, Ambalang Berpisang, seperti itu bukan. Bermacam-macam. Seperti kalian pernah lihat acara wayang nggak, wayang kulit? Tahu. Nah, itu kan ada yang nyanyi kan? Ada sindennya, tahu? Nah, pinter. Nah, itu sinden. Biasanya dia itu juga menyanyikan lagu dari daerah tersebut. Biasanya kalau Tulungagung kan itu sinden siapa ya yang terkenal ya, ada di Tulungagung ya. Ada nggak apa-apa. Ada Mbak Puri Ratna. Nah itu dia biasanya menyanyikan lagu daerah dari Tulungagung juga. Gitu deh. Dia diiringin dia diiringin dengan alat musik tradisional, gamelan. Tahu nggak? Ya, gamelan itu ada saron, ada bonang, apa lagi? Bom, kendang, selendang. Enggak, kalau di gamelan enggak dipakai itu. Ya sudah. Ya, sudah. Jadi dikumpulkan. Baik, terima kasih. Nanti Ibu akan koreksi ya. Besok untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu bagikan hasilnya. Oke, selanjutnya kumpul lagi ke kelompoknya untuk menyiapkan lagu yang akan dipresentasikan ke depan. Lagunya apa? Lagu daerah. Gak apa-apa, tapi nyanyi ke depan sini berdua. Satu suara saja, nggak usah pecah suara, biar mudah ya. Lagu daerah. Jangan, karena ini temanya lagu daerah. Apa? Yang udah gendut-gendut pacol supaya ora jamut. Yo, coba.
untuk menyanyi dan mengerjakan soal. Ini tim yang cowok ini mana ini? Sudah mengerjakan soal. Selanjutnya ayo nyanyi ke depan. Sudah siap lagunya? Ayo harus siap dong. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama yang cewek. Nah, itu juga boleh. Yuk, maju. Semangat. Ayo, Adik Rizky. Ayo, Nak. Ayo, sini. Jangan malu-malu. Ayo, sini. Ayo, sini. Jangan mau kalah sama yang cewek. Yuk, sudah siap? 1, 2, 3. Ayo, jangan malu-malu. Baik, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi sudah mengerti ya, lagu daerah itu kayak gimana itu pasti sudah tahu ya kalian. Ya, ini besok ya. Ini akan Ibu koreksi dulu. Baik, di sini ada pertanyaan lagi mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, di sini Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan hasil pertemuan dari materi teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo angkat tangan, menyimpulkan materi dari pertemuan kita hari ini tentang lagu daerah. Bisa angkat tangan? Dijelaskan. Lagu Gundal-Gundal Pacul adalah lagu daerah dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lalu lagu daerah apa sih pengertian lagu daerah? Lagu yang berasal dari daerah tersebut. Nah, secara turun temurun dan jarang ditemui siapa penciptanya. Karena lagu daerah yang terpenting adalah pesannya tersampaikan kepada pendengar dan lagunya sederhana sekali. Nah, baik, sudah paham? Sudah ya? Baik, pinter-pinter ini kelas 8. Habis ini ada pelajaran apa lagi setelah seni musik? Gak ada ya? Pulang. Tunggulah. Baik, kalau gitu anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah sampai ke penghujung pelajaran kita untuk seni musik, seni budaya dalam tema kita hari ini, yaitu tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Terima kasih Ibu tutup. Jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika kurang, hati-hati. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita pada pagi hari ini dapat diterima dan kalian bisa mengerti apa yang bisa Ibu sampaikan di sini. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu akhiri, hati-hati di jalan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.